Ya, jumpa lagi bersama kami di Bebas Bicara, sebuah forum yang meresonansikan suara-suara kebebasan di alam demokrasi kita, tentunya yang akan kita sampaikan secara lugas dan bertanggung jawab. Bersama gua Arsy Haikal dan gua Andi Anggana. Dan gini Bang Haikal, kita kedatangan tamu yang wow nih buat di tema hari ini ya, tema Pilkada 2024, kita kedatangan tamu yang akademisi ya. Dia juga punya lembaga yang bisa konsultan politik. Ini di tengah kita Bang Yusak Farhan. Selamat Bang, selamat datang. Sore Bang ya. Selamat datang di Bebas Sore, Bicara. Ya, Bang Farhan ini, Bang Yusak ini adalah salah satu tokoh ya. Sekarang dekan di Universitas Pamulang. Ya, dekan FISIP Unpam. Kemudian juga dia punya lembaga konsultan politik, Citra Institute ya Bang ya. Dan kita Bang Arsy, kita main apa hari ini nih Bang Arsy? Hari ini kita akan bahas yang seru-seru pastinya Bang Angga. Ya kan, kita bahas Pilkada serentak 2024 Bang Yusak. Ini kan momen Pilkada ini saat ini 37 provinsi dan juga 508 kabupaten kota yang akan melaksanakan itu secara serentak. Besar ya. Sangat luas ya cakupannya gitu. Mungkin pertama kita pengen ngobrol soal menurut Bang Yusak dari fenomena Pilkada ini, apa yang mungkin kita bisa ambil atau petik gitu hikmah dari fenomena 37 provinsi dan 508 kabupaten kota ini. Apakah ini merupakan satu kemajuan bagi demokrasi kita misalnya, atau justru ini menimbulkan efek yang lain gitu. Mungkin kita mulai dari situ kali Bang. Ya, saya kira desain keserentakan pilkada kan memang yang kita praktekkan sekarang ini kan menjadi satu dari 6 rekomendasi MK ya terkait dengan keserentakan pemilu. Yeah. Nah, yang tidak kalah penting sebetulnya adalah kenapa harus serentak. Sebetulnya adalah supaya isu-isu lokal itu tidak tenggelam oleh isu-isu nasional. Karena meskipun kemarin pilkada sudah serentak, tapi kan masih bergelombang. Nah, seringkali yang menjadi perbincangan publik itu hanya provinsi-provinsi yang besar. Kalau nggak Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat lah. Yang lain-lain tenggelam, nggak pernah kita dengar. Begitu juga dengan kabupaten kota, hanya nyaris kota-kota tak terdengar. Ya betul. Nah, harapannya tentu dengan hiruk pikuk pilkada serentak, ya isu-isu lokal itu akan muncul dan menjadi pusat perhatian publik. Dan ke depan tidak menutup kemungkinan kita berharap dari sirkulasi elit lokal itu nanti ke depan akan lahir calon-calon pemimpin nasional. Itu poinnya. Kemarin kan sudah ada secara historis kan Pak Jokowi dari wali kota Solo menjadi gubernur DKI, kemudian menjadi presiden. Nah, tidak menutup kemungkinan harapan kita ya nanti ke depan akan lahir-lahir juga. Nah, inilah demokrasi kan, membuka keran yang luas terhadap siapapun yang punya kompetensi, punya kapasitas untuk ikut dalam rekrutmen kepemimpinan politik. Jadi saya kira itu poin pentingnya. Ya, artinya berarti memang ini kan membuka keran seluas-luasnya, dan yang terpenting adalah soal isu lokal ini nggak bisa tergerus begitu aja dengan isu nasional gitu ya Bang. Tapi kalau soal keserentakan ini menarik menurut saya gitu ya Bang. Soal efisiensi anggaran misalnya, apa itu juga jadi pertimbangan misalnya gitu. Iya, saya kira kalau disebut efektif. Karena sekali pukul selesai semua kan. Jadi sekali waktu 27 November ya sudah, pemungutan suara hanya dalam 1 hari kan, termasuk penghitungan suara kan. Jadi sekali pukul selesai semua. Jadi kalau disebut efektif pasti efektif. Nah, apakah KPU sanggup? Nah, tentu dengan pengalaman KPU menyelenggarakan pemilu kemarin, kemudian pilkada juga sudah berapa kali gelombang. Saya kira dengan infrastruktur yang ada KPU cukup siap untuk melaksanakan pilkada, tentu dengan dukungan anggaran yang ada juga. Jadi saya kira tidak terlalu ada masalah krusial soal apakah KPU siap atau tidak. Nah, hanya memang beberapa catatan penting ya tentu berkaca pada pemilu terakhir kemarin ya banyak sisi-sisi yang mesti harus diperbaiki, termasuk misalnya penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat
hasil pilkada itu bisa diketahui oleh masyarakat secara cepat atau enggak. Nah kemarin kita sudah menggunakan Sirekap kan. Nah mudah-mudahan harapan kita Sirekap tetap dipakai di pilkada kan. Dan isu pilkada serentak ini kan menjadi penting mengingat para ekonom, kemudian para pelaku bisnis itu kan butuh stabilitas politik di tingkat daerah, ya kan? Dengan adanya situasi pilkada serentak, justru kan memantapkan, udah tahu nih siapa kepala daerahnya, sehingga alur kegiatan transaksi di daerah yang tadinya mungkin belum bisa dieksekusi jadi lebih mudah, bisa dibilang begitu nggak? Ya saya kira ya lebih memberi kepastian kan. Kepastian apa? Kepastian dari sisi misalnya kepentingan investor juga. Karena yang paling penting dari investor kan sebetulnya adalah stabilitas. Stabilitas politik kan. Nah, kalau daerahnya aman, terkendali, sudah punya pemimpin yang legitimate berdasarkan mandat rakyat, ya tentu ini membuka keran atau peluang bagi investor untuk masuk kan. Jadi saya kira dari sisi atau dari kacamata ekonomi, desain keserentakan pilkada itu juga lebih memberi kepastian hukum juga kan. Iklim investasi menjadi lebih lebih baik lah. Dan tadi Bang Yusak menyebut bahwa mungkin saja pilkada serentak ini memunculkan calon-calon potensial pemimpin nasional ya, yang kemudian bisa lahir bibit-bibit talenta baru ya. Nah, ini menarik ketika kemudian Mahkamah Agung membuat satu gebrakan ya, keputusan. Jadi rentang usia berapa kemudian boleh mencalonkan, dan dianggap itu bagian dari pihak A ke B itu bagian negatif, sensitif dan lain sebagainya. Kalau Bung Yusak melihatnya bagaimana? Ya ini yang sering kali menjadi problem ya. Pertandingan sudah dimulai, tapi aturan ternyata direvisi kan. Statutannya ini ya Bang. Padahal kalau kita mau jujur mungkin ada sebagian kandidat dari jalur independen yang awalnya berniat maju, tapi karena mereka tahu bahwa tanggal 22 September umurnya nggak cukup ya. Belum cukup 30 tahun bagi calon gubernur wakil, belum cukup 25 tahun bagi calon bupati wali kota wakil, nggak jadi maju. Nah, seandainya dia tahu bakal ada putusan MA, mungkin maju. Justru bagus dong putusan ini. Artinya ada kerugian imaterial di situ kan, dan kerugian material. Kalau tidak ada keputusan tersebut. Ya, artinya ya memang bagusnya. Kenapa sih usia itu termasuk menjadi syarat kepala daerah? Ini kan sudah melalui perdebatan yang panjang oleh pembentuk undang-undang waktu itu kan. Dan kenapa dihitung dari penetapan pasangan calon? Karena memang lazimnya mayoritas jabatan publik itu memang dihitung dari sejak penetapan pasangan calon, bukan dari pelantikan calon terpilih. Nah, sementara tanggal pelantikan pun kan belum putus. Betul. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, inilah yang sedang dikompromikan. Bagaimana KPU pada akhirnya mau tidak mau memang harus mengeksekusi putusan MA dengan merevisi PKPU tentang pencalonan, meskipun tahapan pencalonan ini sudah bergulir, terutama untuk calon-calon independen yang sudah bergulir prosesnya kan. Mereka sudah menyerahkan syarat dukungan kepada KPU. Nah, terakhir kemarin KPU mencoba mengajukan konsultasi tapi tertulis kepada Komisi 2 dan sebagian fraksi menolak. Memang bagusnya bukan konsultasi tertulis. Karena kalau konsultasi tertulis ada kesan bahwa KPU ingin cepat-cepat mendapat legitimasi dari Komisi 2 supaya bisa merevisi PKPU secepatnya. Nah, yang kita harapkan tentu konsultasi tatap muka ya, bisa dalam bentuk RDP ataupun rapat kerja, supaya juga bisa membahas isu-isu krusial, termasuk bagaimana menentukan formula yang tepat menghitung usia calon kepala daerah dari tanggal pelantikan pada saat tanggal pelantikannya belum definitif kan. Nah, ini yang perlu dibahas segera. Saya kira masih cukup waktu. Ya tentu kita hormati putusan MA sebagai produk hukum kan. Cuma memang yang kita sayangkan harusnya kenapa sih harus ada syarat calon kepala daerah, syarat usia ya. Dan harus diingat
paling tidak ada sekitar belasan syarat kan di undang-undang pilkada, bukan hanya usia calon kan, tapi juga harus mundur dari ASN, TNI, Polri, dan itu juga hampir semuanya dihitung dari sejak penetapan pasangan calon, bukan dari pelantikan. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Nah, tentu kita menunggulah bagaimana sikap KPU ke depan, tapi dugaan saya KPU akan merevisi PKPU tersebut. Nah, apakah putusan MA menguntungkan individu tertentu? Ya saya kira memang yang diuntungkan bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak orang. Tapi yang hari ini sedang menjadi perbincangan publik tidak ada lain kecuali adalah putra presiden Mas Kaisang, karena posisinya sebagai ketua umum PSI dan disebut-sebut akan maju di pilkada DKI Jakarta. Nah, karena ada kesempatan, ada peluang, menurut saya tidak mungkin peluang itu tidak dimanfaatkan. Kan itu rumusnya kan. Ya ada peluang, untuk apa nggak dimanfaatkan? Dan wajar-wajar saja dong. Ya namanya itu peluang kan. Ya, dan ini kan juga sebenarnya ada persepsi-persepsi semacam tadi karena snowball effect kali ya Bang ya. Snowball effect dari fenomena-fenomena sebelumnya yang akhirnya membentuk persepsi itu. Tapi menurut saya lebih ingin juga dapat semacam perspektif dari Bang Yusak itu. Kalau misalnya ini kan tetap yang jadi darling adalah Gen Z dan generasi muda lah secara umum gitu. Sebenarnya dengan hadirnya itu tadi putusan MA itu seberapa banyak kesempatan yang bisa diambil oleh generasi muda secara umum gitu Bang? Ya memang Gen Z dan milenial ini kan menjadi pemilih dengan porsi yang cukup besar kan, lebih dari 54% di pemilu kemarin. Sehingga dalam proses rekrutmen kepemimpinan politik, terutama yang dilakukan oleh partai politik, memang membuka keran yang luas bagi Gen Z dan milenial untuk ikut dalam rekrutmen kepemimpinan politik. Nah, tentu putusan MA juga membuka keran kan, lebih membuka peluang bagi milenial khususnya untuk ikut bertarung di pilkada kan. Nah, problemnya kembali pada apakah kelompok milenial tersebut itu mendapat dukungan dari partai atau enggak? Karena ujungnya tiketnya kan di situ gitu ya Bang. Partai politik adalah satu-satunya instrumen untuk rekrutmen kepemimpinan politik, meskipun di pilkada jalur independen terbuka lebar kan, tapi kan hanya berapa persen yang menang dari jalur independen dengan syarat yang relatif lebih sulit mungkin dibanding lebih sulit di awal partai. Karena dia harus membuktikan dukungan dan verifikasi KTP kan. Betul. Dan setelahnya pun kan sebenarnya nggak mudah juga. Kalau misalnya dia hadir dari jalur independen, kemudian untuk merangkul faksi-faksi lain dari partai politik lain mungkin, atau dari lawan politiknya terus mau dirangkul kan agak sulit mungkin gitu ya Bung Yusak, ketika dia datang dari sisi independen gitu. Ya. Karena dukungan DPRD kan penting untuk menjaga stabilitas politik lokal. Nah, kalau dewannya ngambek nggak mau dukung gimana? Kan repot nanti kan. Ini kendala dari calon independen. Tapi benar nggak kalau kemudian kita melihat bakal banyak calon-calon potensial yang mungkin aja kita nggak perhatikan ya, karena belum beredar di tingkat nasional, di media-media nasional, mainstream atau media sosial, dari keran yang dibuka seperti ini gitu loh. Jagoan-jagoan daerah misalnya gitu. Jagoan-jagoan daerah yang kemudian dia dulunya tidak punya kesempatan maju, tetapi karena kerannya dibuka lebar dan ini mungkin momentumnya anak muda, itu kemudian mereka pada melihat itu sebagai satu batu loncatan. Oh, kita ada nih peluang dan bisa meraih kepemimpinan daerah, dan itu bakalan bagus dong buat Indonesia secara umum. Ya, saya kira kalau dihitung dari sisi jumlah ya yang punya peluang terkait dengan putusan MA memang banyak, tapi yang bisa memanfaatkan peluang itu saya kira juga tidak banyak. Karena putusan MA keluar pada saat proses pencalonan sudah dimulai. Nah, proses rekrutmen dan seleksi dari partai-partai kan bahkan sudah ada yang jauh-jauh sebelumnya kan, 1 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, sehingga menurut saya tidak banyak juga yang bisa memanfaatkan peluang itu, karena itu kembali kepada apakah mereka dapat dukungan dari partai politik atau tidak. Nah, memang rumus baku dalam politik elektoral itu, karena pilkada lebih bercorak kandidat
center, maka kandidat yang punya popularitas tinggi itu memang berpeluang lebih dipilih. Ya, Meskipun rumusnya tadi, orang kenal belum tentu suka. Ya. Orang kenal dan suka belum tentu diterima. pilih. Nah, apalagi Ya. nggak kenal kan. Ya. Nah, makanya kandidat yang populer lebih berpeluang dipilih. Makanya pekerjaan semua kandidat gubernur, bupati, wali kota di 2 bulan sebelum pendaftaran calon 27 Agustus nanti adalah bagaimana memompa popularitas setinggi-tingginya sebagai modal awal bertarung kan. Tingkat akseptabilitas mereka tinggi juga. Ya, harus tinggi kan. Karena kalau hanya menggunakan waktu kampanye 2 bulan pendek nggak cukup, apalagi kalau yang dilawan petahana kan, repot. Tetapi ada gium menarik sih Bung Yusak, kalau misalnya tadi itu soal kita bicara elektabilitas, popularitas. Ini juga yang terakhir harus disokong juga dengan isi tas. Nah, Bung Yusak, perspektif Bung Yusak itu seperti apa tuh kalau misalnya? Isi tas itu wajib, mutlak adanya dalam iklim demokrasi yang cenderung bertumpu pada modal atau kapital kan. Nggak ada calon bupati, gubernur, wali kota ini yang kalau isi tasnya nggak cukup ini bisa menang, repot. Iya, iya. Jadi berapa sih ongkos untuk menang pilkada di kabupaten, kota atau provinsi? Ya standar rata-rata di Jawa aja paling nggak butuh ya sekitar 25 sampai 50 miliar untuk jadi bupati atau wali kota kan. Dan itu masuk Asian value di Indonesia nggak sih? Nah itulah, nggak mungkin dana sebesar itu digotong sendiri oleh bakal calon bupati dan wakil bupati, atau calon wali kota, wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur kan. Pasti mereka nyari sponsor kali. Tentu itu sudah lazim terjadi ya dalam praktek elektoral kita. Oke, kalau kita bicara lazim, anggaplah itu lazim gitu Bung Yusak. Tapi secara kalau kita lihat Bung Yusak secara background adalah intelektual politik gitu. Sebenarnya kondisi ideal yang diharapkan apakah seperti itu atau ada kondisi ideal yang seharusnya nggak seperti ini gitu? Ya yang selalu kita khawatirkan kan tingginya money politik ya. Betul. Karena merusak mental, merusak etik, merusak norma. Nah, apakah mungkin pilkada tanpa money politik? Ya mungkin. Sepanjang ada political will yang kuat di antara para kandidat. Tapi bahwa demokrasi langsung, pemilihan langsung oleh rakyat, saya kira jauh lebih baik dibanding pemilihan melalui lembaga perwakilan oleh DPRD. Karena semua ikut menikmati. Yang bergerak di sektor percetakan hidup juga kan, dan lain-lain lah. Jadi ekonomi juga tumbuh kan, meskipun signifikansi pertumbuhan ekonomi efeknya dari pilkada itu ya nggak cukup tinggi juga, tapi paling nggak bisa ikut menggerakkan juga kan perekonomian di berbagai daerah kan. Dan itu kemudian bikin rangsangan terhadap UMKM di daerah itu bergelora, dan itu bagus juga kan? Ya saya kira betul. Nah sekarang kalau di satu daerah ada 4 pasang calon bupati, wakil bupati misalnya, satu pasangan calon ngeluarin duit 20M, sudah berapa kan? 80M uang beredar. Uang beredar. Dalam waktu kira-kira 6 bulan atau 4 bulan. Ya. Itu efeknya kan dahsyat, karena memang untuk menggerakkan jaringan nggak mungkin tanpa logistik. Jadi kalau tasnya nggak ada isinya, ya sulit juga untuk menang gitu loh. Biarpun mereka punya popularitas dan elektabilitas tinggi, tapi kalau tidak didukung dengan isi tas yang cukup, ya saya kira akan repot juga. Tapi itu tadi, kalau kita kemudian mendorong komitmen kandidat kan tentu itu hanya verbal saja ya. Sulit untuk kita percaya terhadap para kandidat yang mau muda mau tua ya kan, apalagi fokus mereka kan menang. Nah saya kira perlu ditingkatkan juga nih peran Bawaslu di tingkat lokal gitu, dan KPU di tingkat lokal. Nah menurut pandangan Bung Yusak nih, KPU dan Bawaslu tingkat lokal ini kuat nggak untuk melakukan pencegahan itu? Ya dengan aparatur Bawaslu yang terbatas ya tentu tidak cukup ya. Ya bayangkan di satu TPS kita hanya punya satu pengawas TPS. Bagaimana bisa mengawasi 300 sampai 500 pemilih atau kontestan pilkada, kan nggak mungkin. Nah
Makanya itulah kenapa Bawaslu membuka keran partisipasi politik masyarakat seluas-luasnya, dan itu kan juga diatur di Undang-Undang Pemilu kan soal partisipasi masyarakat. Hanya sayangnya masyarakat ini juga kalau menemukan praktek money politik uang, itu lebih memilih untuk tidak melaporkan daripada melaporkan. Karena banyak motifnya. Satu, takut. Dua, mungkin malas berurusan dengan Bawaslu dan lain sebagainya. Atau mungkin yang paling ekstrim sudah menganggap itu suatu kelaziman kan. Jadi ada istilah bahwa money politik itu dianggap sebagai praktek normal baru dalam politik elektoral kita. Jadi sebuah kelaziman kan. Bagian dari itu tadi penyelenggaraan gitu. Ya, kalau riset akademik di 2019 itu mengatakan lebih dari 30% angka money politik. Saya meyakini di pemilu 2024 kemarin angkanya jauh lebih fantastik dari 30%. Karena di semua dapil terjadi. Jadi akar persoalannya sebetulnya bukan pada penegakan hukum pemilu saja yang kurang optimal, tapi juga dari sektor regulasi. Karena undang-undang yang kita punya, baik undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada yang di dalamnya juga mengatur sanksi bagi politik uang, ya saya kira masih ada celah di mana money politik ini bisa diakali. Pertama dari subjek pelaku misalnya kan, kalau dia bukan peserta kampanye, kalau dia bukan tim kampanye, kalau dia bukan bagian dari peserta kampanye kan tidak bisa dijerat juga, misalnya kan. Betul. Jadi masih ada celah. Oleh karena itu di sektor regulasi memang harus kita perbaiki. Itulah yang saya sebut dengan political will yang kuat dari semuanya. Karena nggak bisa juga kita salahin kontestan pemilu, tapi nggak bisa juga kita salahin masyarakat kan. Betul. Tapi kalau kita tarik dari hulu ke hilir, kalau kandidatnya tidak ada money politik, kan nggak akan terjadi praktek money politik kan. Betul. Nah, dari situ dulu kan, dari elit dulu dimulainya. Ya. Yang saya khawatir tuh gini, Bung Yusak, kalau misalnya praktik-praktik ini terus terjadi, ya kan, ruang-ruang ataupun semacam kesempatan orang yang bukan dari golongan elit untuk tembus ke elit itu atau terjadinya sirkulasi elit itu akan sulit karena kan cost-nya akan semakin mahal terus gitu. Nah itu Bung Yusak. Nah itulah kelemahan demokrasi kita hari ini. Undang-undang parpol sebetulnya mengatur bagaimana proses rekrutmen itu dilakukan dengan, bahkan frase di undang-undang parpol kan menyebut dilakukan secara demokratis dan terbuka. Tapi seringkali frasa demokratis dan terbuka itu ditafsirkan beragam oleh partai politik dan diikat oleh ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi selama tidak menabrak anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga partai, ya dianggap demokratis. Meskipun seleksinya dilakukan secara tertutup. Orang baru nongol, tiba-tiba masuk daftar caleg, dapat nomor urut 1. Ternyata di belakang store paling besar, kan repot kan, karena mengabaikan unsur kompetensi dan kapasitas tadi. Jadi mesti harus sistem merit itu ya. Diperjelas di undang-undang parpol itu yang dimaksud terbuka dan demokratis itu seperti apa. Jadi karena ya harapannya kan gini ya, pemimpin nasional itu bagus kalau sebelumnya dia pernah memimpin di tingkat lokal. Jadi berjenjang kan. Begitu juga dengan seleksi di partai politik dalam hal legislatif kan. Syarat anggota DPR misalnya pernah menjadi anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota, sehingga begitu duduk menjadi anggota DPR ini nggak kaget dengan tugas dan fungsinya. Nah dampaknya jauh nanti, produk-produk legislasi yang dihasilkan juga berkualitas. Nah kira-kira seperti itulah ruh atau spirit dari undang-undang parpol yang mengatur soal rekrutmen tuh harus berjenjang itu seperti itu. Jadi memang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik ini kadang-kadang penafsiran dari terbuka dan demokratis ini selama tidak bertentangan dengan ADART parpol dianggap demokratis. Padahal dikunci di situ. Padahal ada jurus-jurus belakang yang kita nggak tahu juga kan. Kasihan yang udah berdarah-darah misalnya nyalek 1 kali 2 kali gitu, ternyata kalah sama orang yang baru datang kayak gitu-gitu. Nah ini yang sebenarnya jadi kekhawatiran gitu Bung Yusak. Kita kan pengen dengan adanya momentum tadi putusan MA misalnya itu benar-benar membuka seluas-luasnya keran kepada generasi muda lah, yang karena memang ini kan selain jadi darling ya, generasi muda ini memang memiliki
jumlah suara yang paling banyak juga menurut saya saat ini gitu. Jadi sayang kalau misalnya ini masih terhambat oleh regulasi-regulasi yang belum clear tadi lah gitu. Walaupun secara spirit sebetulnya kan baik gitu ya. Saya kira itu. Gimana Bung Angga? Ya, kalau saya gini ya, dari 37 provinsi kan yang menarik sebenarnya nih dan ramai diberitakan kan provinsinya itu aja ya. Iya. Itu Jawa Barat, Jawa Tengah, ya, Jawa Timur. Nah, menurut pandangan Bang Yusak ini, kenapa hanya itu saja yang dieksploitasi? Padahal kita juga butuh nih informasi di Papua, ya kan? Bagaimana kan calon-calon daerah Papua itu dan siapa aja dari mereka? Tentu kan banyak juga. Kemudian informasi di Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Kenapa pilkada itu kayaknya mengerucut ke itu tadi, Bang? Ya kalau provinsi yang disebut tadi memang posisinya sangat seksi ya. Jakarta bagaimana nggak seksi karena sebagai barometer politik nasional, pusat perekonomian nasional kan. Ya. Jawa Barat seksi karena jumlah penduduknya paling besar. Ya. Jawa Tengah juga saya kira sama kan, jumlah penduduknya juga pemilihnya besar kan dan dekat dengan Jakarta juga. Jawa Timur juga sama. Nah kita berharap supaya dari ujung timur sampai ujung barat itu isu-isu politik lokalnya ini tidak tenggelam dan tidak kalah. Padahal kalau kita bicara Papua misalnya, ya dari sisi ekonomi tentu sangat seksi sekali kan, karena banyak SDA di sana, sumber daya alam di sana kan. Bicara Kalimantan juga sama, bicara Sumatera juga sama kan, tapi selama ini kan tenggelam. Yeah. Nah, makanya harapan kita dengan desain serentak ini, isu-isu lokal tadi tidak tenggelam. Nah, caranya bagaimana supaya tidak tenggelam? Ya terus kita kita viralkan lah. Karena bisa jadi dari daerah-daerah tertentu akan lahir pemimpin-pemimpin populis yang bagus ke depan kan. Tapi kalau tren serentak ini ada yang kemudian menganalisa seperti ini juga. Dengan banyaknya tren serentak, kemudian timbul calon-calon yang kemudian calonnya itu tanpa adanya kompetitor. Nah ini gimana menurut Bang Yusak? Jadi ada calon tunggal lah di beberapa daerah yang tidak termonitor gitu loh. Apakah akan seperti itu atau malahan banyak calon-calon baru yang kemudian meramaikan pilkada serentak ini? Ya kalau kasus calon tunggal itu banyak faktor ya, tapi pemicu utamanya adalah tidak ada kompetitor yang berani atau percaya diri untuk melawan kandidat tersebut. Sehingga daripada bertarung tapi kalah, lebih bagus koalisi sekalian. Koalisi bersama gitu. Koalisi semua partai politik yang punya kursi, bahkan yang nggak punya kursi juga ikut mendukung. Nah, akhirnya yang muncul kan lawan kota kosong kan, dan itu dimungkinkan oleh undang-undang dan sudah ada kan di pilkada sebelumnya di beberapa daerah yang melawan kota kosong, ya pasti menang lah kira-kira begitu kan. Nah, bukan karena sepi peminat, tidak, saya kira tidak, karena mereka berhitung konsekuensi bertarung itu kan dua, menang dan kalah, dan kecenderungan petarung itu adalah bagaimana menang. Nah kalau mereka sudah berhitung maju tapi kalah, ya lebih bagus tidak maju. Nah itu lazim dalam politik elektoral kita. Jadi pasangan tunggal itu bukan karena animo masyarakat yang rendah untuk ikut seleksi, tapi karena tadi ada calon yang terlalu dominan dan terlalu kuat untuk dikalahkan. Sehingga daripada maju tapi kalah, lebih bagus tidak maju. Kira-kira begitulah. Bukan karena dan menariknya lagi kan gini ya, peta pemilu kemarin itu kan sudah membuat format koalisi Indonesia Maju, kemudian koalisi non Indonesia Maju, ya kan. Nah, apakah di pilkada saat ini ya format itu apakah akan sama seperti itu, atau kemudian di pilkada penetrasinya berbeda. Jadi setiap daerah itu punya format baru dan lain sebagainya. Nah, menurut Bang Yusak itu apakah di tiap daerah akan cair atau malah mengikut gelombang dari pemilu sebelumnya gitu? Saya kira petanya cair ya. Koalisi pilpres tidak mesti linear dengan koalisi di pilkada. Karena tadi pilkada konten lokal atau isu-isu lokalnya lebih kuat, lebih dominan kan. Sehingga kadang-kadang misalnya di suatu daerah bisa saja
Gerindra berkoalisi dengan PDIP, kan? PDIP berkoalisi dengan Nasdem misalnya kan. Jadi pendukung 01, 02, 03 bisa dalam satu perahu koalisi secara bersama kan. Jadi memang pilkada ini sifatnya lebih cair karena tadi isu-isu lokalnya lebih kuat. Jadi tidak mesti ya sekalipun ada kecenderungan untuk mempertahankan skema koalisi, tapi karena isu lokalnya lebih kuat, maka dalam beberapa kasus di banyak daerah juga terjadi koalisi yang lintas di koalisi pilpres tadi kan. Bang, tapi gini Bang, kalau kita bicara soal koalisi yang pilpres terus ternyata ini nggak terpakai di koalisi pilkada misalnya gitu ya, atau berubah formatnya. Nah ini kan yang jadi katakanlah tujuan dari pemerintah pusat di pilpres sebelumnya itu gitu kan, adalah bagaimana supaya program-program presiden ini bisa terakselerasi dengan baik. Salah satunya momentumnya kan dengan pilkada ini kan misalnya. Nah kalau misalnya katakanlah ini kita berandai-andai gitu Bang, kalau format koalisi di pilpres itu dipakai di pilkada, itu kan sebetulnya akan lebih memudahkan presiden gitu loh untuk mengakselerasi program-programnya. Tapi dengan peta yang cair begini, ini kan justru ada dinamika tersendiri. Nah, Bung Yusak sebagai ilmuwan politik itu melihat ini, apakah ini sebuah tantangan atau memang seperti apa gitu Bung? Ya tadi karena konten lokalnya lebih kuat, lebih dominan, sehingga peta politik yang muncul sangat cair dan dinamis, bahkan bisa zigzag kan. 01 bisa berkoalisi dengan 02, bahkan juga dengan 03. Nah, apakah itu mengancam akselerasi program-program pemerintahan Pak Prabowo Gibran terpilih ini? Ya saya kira signifikansinya tidak terlalu kuat ya. Kalaupun misalnya di daerah tertentu dimenangkan bukan dari kelompoknya Kim, ya saya kira akan tetap ada hubungan hierarkis kan antara presiden dengan kepala daerah kan. Jadi saya kira kepala daerah siapapun yang terpilih akan ikut program-program pemerintah. Yang repot itu adalah kepentingan elektoral di pilpres selanjutnya. Karena dari pemerintahan terpilih sekarang ya kepentingannya adalah bagaimana kepala-kepala daerah itu nanti akan mengamankan lumbung suara masing-masing untuk kepentingan 2029. Nah saya kira kalau soal program ya siapapun yang terpilih cenderung akan mendukung program-program, apalagi program yang baik buat masyarakat kan. Tapi jadi kayak kurang enak, misal contoh presiden yang udah lalu gitu ya, ini DKI Jakarta lah gitu Bung Yusak dengan pemerintah pusat, ini kan selalu berseberangan suara-suaranya ini, gitu maksudnya Bung Yusak. Ya itulah dinamika, itulah demokrasi kan. Kalau semuanya linear nggak baik juga kan. Jadi bagusnya demokrasi itu akan lebih sehat memang kalau ada kekuatan penyeimbang, karena itulah sebetulnya substansi dari demokrasi. Nah kalau semuanya diborong masuk ke pemerintahannya nggak seksi lagi demokrasi kita. Bung Yusak tadi menyebut konten lokal dalam pilkada serentak ini kan mungkin aja bangkit per daerah ya, dan itu menurut saya bisa juga meningkatkan partisipasi politik yang tadinya di pemilu legislatif pilpres itu sekian, bisa nggak lebih meningkat dengan adanya pilkada serentak partisipasi politik kita? Saya meyakini partisipasi politik dengan desain serentak nasional ya ini lebih tinggi ya. Ya tentu yang harus kita bandingkan antar pilkada, bukan pilkada dengan pileg pilpres kemarin kan. Karena secara tidak langsung kalau desainnya serentak nasional, ya tentu secara psikologis kan akan merangsang, memberi stimulus kepada pemilih untuk datang ke TPS kan. Beda kalau serentak tapi bergelombang, kurang kuat kan. Apalagi sekarang di era teknologi informasi yang canggih kan, sosmed ikut bekerja, TV ikut bekerja, radio bekerja, media online terus memberitakan, sehingga masyarakat punya sensitivitas untuk memilih pemimpinnya 5 tahun ke depan. Nah kita berharap yang paling penting adalah pemilih datang ke TPS tidak digerakkan oleh faktor yang sifatnya transaksi material tadi. Dikasih stimulus 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 untuk memilih kandidat ABC ya. Tapi murni karena kesadaran, 5 tahun ke depan saya harus punya pemimpin yang bisa membawa daerah saya maju. Nah kira-kira itulah pesan penting kepada terutama Gen Z dan milenial. Kalau perlu datang paling awal ke TPS.
Jam 7 pagi sudah datang ke TPS kan. Luar biasa. Jadi poinnya adalah bagaimana masyarakat ini bisa bergerak ke TPS tanpa stimulus 10.000, 5.000, 25.000, tapi karena dorongan supaya mereka mendapatkan pemimpin yang terbaik 5 tahun mendatang. Gitu, Bung Angga. Baik, terima kasih Bung Yusak udah memberikan kita informasi yang hebat ya, yang penting bagi penyelenggaraan pilkada serentak di 2024. Mudah-mudahan aja. Harapannya apa sih untuk pilkada 2024 ini? Ya, Bawaslu sendiri sudah menyusun IKP kan, indeks kerawanan pemilu, termasuk pilkada yang terus formulanya disempurnakan. Memang ada daerah-daerah tertentu yang indeks kerawanannya tinggi, ada juga yang sedang, ada juga yang rendah. Nah, harapannya pilkada bisa berjalan dengan damai, jujur, adil, transparan, dan tidak kalah penting tadi, masyarakat cepat bisa mengakses hasil pilkada. Tidak harus menunggu rekapitulasi manual, meskipun undang-undang mengatur kita harus menunggu kan jenjang perhitungan secara manual. Tapi karena kita udah hidup di era teknologi informasi yang canggih, menurut saya tidak ada alasan bagi KPU untuk tidak bisa memperbaiki sirekap, karena disitulah asas transparansi. Jadi masyarakat begitu selesai penghitungan suara itu langsung bisa menyaksikan siapa yang menang, tidak perlu menunggu sebulan, seminggu, 3 minggu. Dan itu bagus buat pembangunan ekonomi ke depan. Dan itu hak publik juga saya kira. Akses publik terhadap informasi kan hasil pilkada. Baik Bung Yusak, terima kasih Dekan FISIP Unpam dan Lembaga Konsultan Citra Institute. Bang Arsy, terima kasih. Terima kasih Bang Angga. Baik, terima kasih kawan-kawan Bebas Bicara. Kita akan ketemu lagi dalam perbincangan yang mendalam tentang topik dengan narasumber yang berbeda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.